Saya menerima pertanyaan dari mahasiswa saya, Monica Ristana, bagaimana menyelesaikan soal berikut. Bagaimana menyelesaikan soal berikut. Jadi, lintasannya dari min 20 ke 20, itu yang saya tangkap ya, di dalam sumbu X. Kemudian, Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Balik ke sini, itu yang saya tangkap. Jadi lintasannya seperti ini. Seperti ini. Memang seperti ini ya. Dari min 20 ke 20. Ini. Kemudian di dalam sumbu X. Kemudian setelah itu ke Y akar 4 kurang X kuadrat. Nah, kita tahu kalau ini kita kuadrat, gambar apa ini ya. Kita mau mencari, kalau kita kuadratkan itu berarti Y kuadrat sama dengan 4 kurang X kuadrat yang berarti apa? Y kuadrat plus X kuadrat ini sama dengan 4. Yang berarti ini lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, ini ya lingkaran dengan jari-jari 2. Karena ini akar, dia selalu positif ya. Ini dia jadinya. Ini dia memang. Ini lintasannya. Itu dia. Yang sudah digambarkan oleh Monica. Nah, cari kerja yang dilakukan oleh medan gaya berikut. Nah, kita sudah tahu kerja yang dilakukan pada lintasan, katakanlah ini lintas yang saya gambarkan warna kuning ini lintasan C. Kita sudah tahu bahwasanya usaha yang dilakukan ataupun kerja yang dilakukan oleh medan gaya ini adalah integral f dr pada lintasan C yang ingat lagi, lihat bukunya, bahwa ini sama dengan integral P dx plus Q dy. Itu ya, pada lintasan C. Di mana ini P-nya, ini Q-nya. Gitu. Tetapi kita mempunyai teorema Green yang bisa kita gunakan karena memenuhi persyaratan di sini apa kata teorema Green? Bila terdapat ini lintasan tertutup dan berorientasi positif, ini kan tertutup ini ya, berorientasi positif, berlawanan arah dengan jarum jam, maka integral garis pada lintasan C itu sama dengan ini kita anggap D ya. Ini D sama dengan integral pada D do Q do X kurang do P do Y dA. Ya, ini yang akan kita gunakan. Nah, kita lihat, kita kerjakan sekarang. Ini berarti sama dengan integral D do Q do X. Q-nya ini. Berarti do Q do X-nya adalah, kalau Q-nya ini kita turunkan terhadap X, berarti 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ya. 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Do Q do X ya. 3X kuadrat ini terhadap X, 3Y kuadrat. Kurang do P do Y. Ini P-nya, X. X diturunkan terhadap Y, ya 0. Nah, ini dia. Ini. Ya, yang kalau kita selesaikan, ini bisa kita lihat D-nya. D-nya ini dia. D-nya ini dia. Berarti kalau kita selesaikan dengan menggunakan koordinat kartesius, D itu adalah Y-nya antara 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Kemudian X-nya berarti antara min 2 sampai 2. X-nya antara min 2 sampai 2. Kemudian ini tinggal ya 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ini berarti adalah dy
dA-nya 0, dy dx. Ini dia. Ya, kalau kita menggunakan dalam tanda kutip kalkulator, ya ini bisa kita kerjakan. Nanti kita lihat bagaimana ini menyelesaikannya dengan menggunakan kalkulator. Tetapi kalau kita menggunakan by hand, ini susah. Maksudnya kita mikir-mikir susah. Oleh karena itu, cara yang lain untuk menyelesaikan ini adalah dengan menggunakan koordinat koordinat polar. Kita lihat bisa D ini kita nyatakan sebagai apa ini D. D ini bisa kita nyatakan sebagai koordinat polar yang berarti jari-jarinya R-nya antara 0 sampai 2, kemudian sudutnya θ-nya antara 0 sampai pi. Ya, jari-jarinya 0 sampai 2, sudutnya bisa kita lihat ini dari 0 sampai pi sampai ke sini. Ini dia D-nya. Di mana X-nya berarti X-nya sama dengan R cos theta dan Y-nya R sin theta. Itu. Jadi integral ini akan menjadi integral 3x kuadrat tambah 3y kuadrat berarti 3x kuadrat plus y kuadrat itu adalah x kuadrat plus y kuadrat menjadi 3r kuadrat. Dan ingat, kalau kita menggunakan koordinat polar ini menjadi r dr d theta. R dr d theta. Dengan batasnya di sini tadi R-nya antara 0 dan 2, theta-nya 0 sampai pi. Yang berarti ini hasilnya adalah integral 0 sampai pi. Ini kita integralkan, ini 3R pangkat 3, berarti 3/4 R pangkat 4. Ya, ini antara 0 sampai 2 d theta, yang berarti ini sama dengan 0 sampai pi. Ini kalau kita masukkan 2 kan 16 bagi 4, 4 kali 3, 12 kurang 0 ya, 12 d theta. Yang berarti ini adalah 12 theta antara pi 0, ini hasilnya adalah 12 pi. Ini hasilnya. Integral yang kita nyatakan sulit tadi, ini integral ini saya selesaikan dengan menggunakan kalkulator Wolfram alpha. Menggunakan kalkulator Wolfram alpha, ini dia, integral 3x kuadrat 3y kuadrat dy dx, di mana y-nya 0 sampai akar 4 kurang x kuadrat, x-nya antara min 2 sampai 2. Nah, inilah bentuk integralnya. Ya kan? Ini integral kita tadi, hasilnya 12 pi. Sama dengan hasil yang kita peroleh by hand. Kalau ini pakai tangan ya relatif lebih sulit. Lebih sulit. Jadi kalau pakai ini ya kita lihat ya. Ya, kita tunggu sebentar. Ini saya run lagi. Ya, ini dia hasilnya. 12 pi. Jadi sama dengan yang tadi. Mungkin selanjutnya Anda bertanya, tanpa menggunakan teorema Green bisa nggak? Bisa nggak kita menyelesaikan tadi integral usaha tadi apa? Usaha tadi adalah integral pada lintasan C. Ini lintasan C kita tadi ya. Ini lintasan C kita tadi. Pada lintasan C berarti X dx plus X pangkat 3 plus 3XY kuadrat dy. Ya, ini kan tadi ya, PDX QDY. Bisa nggak? Ya, bisa aja. Nggak tahu, lebih sulit apa lebih gampang. Kita lihat aja. Berarti ini sama dengan apa? Ini kita lihat dulu. Lintasan yang pertama ini ya. Lintasan yang pertama. Ini, katakanlah ini kita
Ini C1 ya. Ini C2. Berarti integral C1 X dx plus X pangkat 3 plus 3X Y kuadrat dy plus pada lintasan C2 X dx plus X pangkat 3 plus 3XY kuadrat dy. Ya, ini dia. Nah, kita lihat pada lintasan C1. Pada lintasan C1, nih ya, dy-nya 0. Ini karena tidak terjadi perubahan y. Y-nya konstan. Ini 0, berarti ini 0 ya. Hasilnya 0, sehingga tinggal ini. X dx, integral X dx, berarti ini menjadi integral X dx pada saat dx ya, X-nya bergerak dari mana ke mana ini? X-nya dari min 2 ke 2. Oke, itu dia. Yang kalau kita selesaikan bagian ininya dulu ya. Ini adalah integral ini hasilnya adalah setengah X kuadrat min 2, 2. Yang ini kalau kita substitusikan hasilnya adalah setengah, ini hasilnya 0. Oke, ini belah sini 0, yang ini. Yang sini, coba kita selesaikan. Berarti ini plus. Ini, kita lihat di sini bahwasanya kita memiliki Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat, yang berarti dy dx sama dengan 1 per 2 akar 4 kurang X kuadrat kali turunan ini adalah min 2X kali min 2X, yang berarti hasilnya adalah min X per 2 akar 4 min X kuadrat. Itu dia dy dx-nya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi integral X dx, ini X dx plus X pangkat 3. X pangkat 3 plus 3X Y kuadrat. Y kuadratnya berarti 4 kurang X kuadrat. 4 kurang X kuadrat. Gitu ya. Kemudian dy. dy-nya berarti adalah min X per akar 4 kurang X kuadrat. Jadi di sini ada kesalahan sedikit ya. Ini kan kalau 2 sama 2 dicoret ini kan nggak ada ini. Itu aja hasilnya. Berarti dy-nya adalah min X per akar 4 kurang X kuadrat dx. Oke ya. Yang X-nya karena pada lintasan C2 ini C2 ini sudah dalam X semua ya. Berarti X-nya ini dari 2 ke min 2. Dari 2 ke min 2. Dari 2 ke min 2, terus kita selesaikan. Berarti ini integral 2 ke min 2. Saya belakangkan aja dx-nya ya, berarti X. Saya pindahin ini ke depan. X kurang X per akar 4 kurang X kuadrat. Ini kita sederhanakan, berarti menjadi kali ini kan ya. X pangkat 3 kurang 3X kuadrat ini ya. X pangkat 3 kurang 3X pangkat 3. 3X pangkat 3 berarti tinggal min 2X pangkat 3. Di sini ada sisanya 12X. Plus 12X dx. Ya, susah juga mengintegralkan ini berapa. Ini susah, ini integralnya berapa. Nanti akan kita integralkan dengan menggunakan Wolfram. Hasilnya harusnya 12pi. Hasilnya harusnya 12pi, karena hasil kita sebelumnya 12pi ya. Kita lihat nanti ini, kita catat ini ya. Kita gunakan
Wolfram untuk menyelesaikannya. Harusnya saya buat saja di sini 12pi ini ya, tapi menggunakan Wolfram. Ya, hasilnya sama harusnya 12pi. Ya, ini untuk membuka wawasan berpikir saja yang di sini. Nah, ini saya ketikkan menggunakan Wolfram seperti ini, integral seperti tadi ya, integral x dikurang x per akar 4 kurang x kuadrat dikalikan dengan min 2x pangkat 3 plus 12x, di mana bergerak dari 2 ke min 2. Ini hasilnya. X kurang, ya ini, hasilnya 12pi. Sama, mesti 12pi. Kalau enggak, ya pasti ada kesalahan. Entah di mana salahnya. Tetapi karena menggunakan cara yang berbeda, hasilnya harus sama karena menyelesaikan persoalan yang sama. Ini coba saya enterkan lagi ini ya untuk mencoba untuk mencoba menampilkannya. Ya, perlu beberapa saat. Ini dia hasilnya 12pi. Jadi ya membantu sih dengan kalkulator Wolfram ini.